bertukar dengan para eselon 2. Mohon perhatian kepada Ibu Istati Atida SH. Apakah sudah hadir? Ibu Istati Atida SH. Bapak dan Ibu, untuk eselon 2 yang Katolik dan Kristen, kami mohon berkenan untuk menempati di tengah agar bergeser ke arah barat, Bapak. Ada penekanan sih boleh. Eselon 2 untuk yang Nasrani. Pada saat nah ini pada saatnya susah ya. Laporan, nggak usah. Iya, bisa laporan aja. Pak Camat dan Pak Lurah, Pak Wali bergabung. Camat Lurah Wali bergabung ke eselon 2. Susunan acara. Pak Camat, Pak Lurah bergabung. Mohon izin Ibu Istati Atida SH, Kepala Kanrek 5 BKN Jakarta. Apakah sudah hadir? Lantik. Mohon Bapak Ibu yang ada di pelataran atau kami persilakan untuk mengisi. Diperbolehkan untuk dijawab secara bersama-sama. Yang pertama adalah bersedia. Pada saat nanti ditanya untuk agama, mohon bergantian Islam, Kristen, Katolik, Hindu. Ada intervalnya. Setelah dengar Islam, baru diangkat Kristen menjawab, baru Katolik menjawab, dan Hindu atau Buddha yang baru mengibadah jawab yang terakhir. Provinsi DKI Jakarta untuk memasuki mimbar acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, Bapak Asmar Abnur. Yang kami hormati Pelaksana Tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Bapak Dr. Sumarsono MDM. Yang kami hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia, Bapak Bima Haria Bibisana. Yang kami hormati Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Bapak Haji Saifullah. Yang kami hormati para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang kami hormati para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Yang kami hormati para wali kota dan bupati administrasi Kepulauan Seribu
para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, serta hadirin undangan yang berbahagia. Upacara pengambilan sumpah, pengukuhan, dan pelantikan pejabat pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini Selasa, 3 Januari 2017, diawali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Undangan dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya, Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibu. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Allah jiwanya, bantulah padanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, anakku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Undangan disilakan duduk kembali. Acara selanjutnya pembacaan doa. Astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Ya Rahman, Ya Rahim. Wahai Dan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dalam setiap kesempatan kami senantiasa haturkan puji dan syukur kami kehadirat-Mu. Curahkan rahmat dan kasih sayang pada kami yang hadir di tempat ini. Ya Allah, Ya Malikul Mulki, berkati pula pada hari ini pengukuhan dan pelantikan pejabat pada jabatan pimpinan tinggi pratama dan administrasi di lingkungan pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang pada saatnya akan Engkau ambil kembali. Oleh karena itu, berilah kekuatan pada para pejabat yang akan dilantik untuk dapat melaksanakan amanah tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga bermanfaat bagi kami semua keluarga besar DKI Jakarta dan rakyat Indonesia pada umumnya. Kekuatan iman untuk menghindari cobaan, limpahkan kepada kami hikmah kebijakan untuk menutupi kekurangan dan membenahi kelemahan. Ya Allah, Ya Ghafar dan Yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pendahulu kami. Jadikanlah semua kegiatan dan aktivitas kami menjadi amal soleh dan ibadah kepadamu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Sebagai dasar hukum pelaksanaan pengambilan sumpah, pengukuhan, dan pelantikan pejabat pada jabatan pimpinan tinggi pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini
Selasa, tanggal 3 Januari 2017 sebagai berikut. Berdasarkan 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 170-2016 tanggal 5 Desember 2016 tentang pengangkatan Istati Atida SH sebagai Kepala Kantor Regional 5 Badan Kepegawaian Negara Jakarta. 2. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 1 tahun 2016 tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dalam dan dari jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 3. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 105 dan 106 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan tim gubernur dan tim wali kota untuk percepatan pembangunan. 4. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 2/652 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan administrator di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan 5. Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta nomor 53 sampai dengan 104 tahun 2017 tanggal 3 Januari 2017 tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan pengawas di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Keputusan Gubernur ini berlaku terhitung mulai tanggal pelantikan selesai. Silakan menuju tempat yang telah ditentukan. Pengambilan sumpah jabatan oleh pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Sebelum saudara-saudara mengambil sumpah, masing-masing sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah saudara-saudara bersedia diambil sumpah? Dengan cara agama apa? Perlu saudara-saudara ketahui bahwa sumpah ini selain disaksikan oleh para hadirin, juga disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha Mengetahui. Selanjutnya, saudara-saudara mengikuti kata-kata yang saya ucapkan dengan benar dan jelas. Khusus yang beragama Islam, demi Allah. Untuk yang beragama Hindu, Om Atta Parama Wisesa. Untuk seluruhnya, saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini, baik langsung maupun tidak langsung, dengan rupa atau dalih apapun juga, tidak memberi atau menyanggupi akan memberi sesuatu kepada siapapun juga, bahwa saya akan setia dan taat kepada negara Republik
Republik Indonesia bahwa saya akan memegang rahasia sesuatu yang menurut sifatnya atau menurut perintah harus saya rahasiakan, bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hak yang bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya, bahwa saya dalam menjalankan jabatan atau pekerjaan saya senantiasa akan mementingkan negara daripada kepentingan saya sendiri, seseorang atau golongan, bahwa saya senantiasa akan menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan pegawai negeri, bahwa saya akan bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan semangat untuk kepentingan negara, untuk yang beragama Kristen. Semoga Tuhan menolong saya. Kepada rohaniwan disilakan kembali ke tempat semula. Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas taufik dan hidayahnya, maka pada hari ini, Selasa, tanggal 3 bulan Januari tahun 2017, saya pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan resmi mengukuhkan dan melantik saudara-saudara sebagai pejabat pimpinan tinggi Pratama, administrator, dan pengawas di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya percaya bahwa saudara-saudara akan melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab yang dibebankan. Pelaksanaan tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sumarsono ditandatangani. Penanda tanganan naskah sumpah jabatan di hadapan pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta secara simbolis mewakili agama Islam, Haji Edi Sumantri SE/MSI sebagai Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi DKI Jakarta, Kristen Dr. Andes Jupan Reuter Sahala Tua MSI sebagai Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta, Katolik Vigilius Christian Anthony Eskom sebagai Kepala Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara, Hindu Dr. Ida Bagus Nyoman Banjar sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Budi Asih Provinsi DKI Jakarta,
dan penandatanganan fakta integritas di hadapan pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Secara simbolis, Premi Lasari APMSI sebagai Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, serta pemasangan tanda pangkat dan jabatan secara simbolis oleh pelaksana tugas Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta kepada Dr. Andes Haji Wahyu Haryadi MSI sebagai Wali Kota Kota Administrasi Jakarta Utara, Toto Bondan Esos MSI sebagai Camat Kepulauan Seribu Utara Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dan Esrari Anita sebagai Lurah Kebon Manggis Kecamatan Matraman Kota Administrasi Jakarta Timur. Dipersilakan menuju tempat. Disilakan kembali ke tempat semula. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama laporan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Pada yang kami hormati Bapak Dr. Sumarsono MDM, kami silakan. Untuk seluruhnya, istirahat tempat, gerak. Yang terhormat Bapak Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia, saya sapa dengan bangga Bapak Asman Abnur. Kemudian Kepala Badan Kepegawaian Republik Indonesia Bapak Bima Haryadi di sana, saudara-saudara para anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau yang mewakili yang bisa hadir pada pagi hari ini bersama kita semuanya. Saudara Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta,
para deputi gubernur Provinsi DKI Jakarta, para wali kota dan bupati Kepulauan Seribu, para pejabat pemerintah Provinsi DKI Jakarta, para pejabat yang baru dilantik dan dikukuhkan, seluruh awak media dan hadirin dan undangan yang berbahagia. Izinkan pada kesempatan ini kami melaporkan beberapa hal terkait dengan acara pelantikan dan pengukuhan pejabat pada jabatan pimpinan tinggi Pratama dan Administrasi di lingkungan pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada hari ini. Pelantikan pada hari ini merupakan konsekuensi dari peraturan atau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, yang kemudian sesuai dengan arahan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi beserta Bapak Menteri Dalam Negeri, kami telah menjabarkan ke dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Dan kami juga menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya telah diberikan persetujuan oleh instansi yang berwenang, antara lain melalui surat Ketua Komisi Aparatur Negara yang kami terima pada tanggal 30 Desember 2016. Juga sementara surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia persetujuan pengisian jabatan yang kami terima pada tanggal yang sama 30 Desember 2016. Adapun yang dapat kami laporkan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Bapak Menteri Dalam Negeri, dan Bapak Kepala BKN yang hadir pada hari ini, untuk eselon 2 sebanyak 94, eselon 3 sebanyak 898, dan eselon 4 sebanyak 4049 pada hari ini dikukuhkan dan dilantik. Secara keseluruhan, total yang dilantik dan dikukuhkan sebanyak 5.038, kemudian dengan khusus efisiensi atau penghapusan jabatan karena faktor perampingan sesuai dengan kebijakan nasional sebanyak 952, jadi 952 jabatan atau 15,57%. Dengan demikian, struktur organisasi perangkat daerah pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih ramping dan kita harapkan juga akan lebih gesit. Dari jabatan sebesar sebanyak 549 ini dikukuhkan sebanyak 3.561. Perbandingannya pada Pak Menteri kami laporkan 70,57% atau 71% itu dikukuhkan, artinya menempati pada jabatan yang sama, sedangkan hanya 30% secara bulat, persisnya adalah 29,27% itu mengalami perubahan atau dilantik. Dari angka ini, promosi sebanyak 241 hanya 4,7 juta persen. Artinya tidak sampai 5% yang mengalami promosi karena kami tidak ingin memperbanyak jumlah yang demosi. Oleh karena itu, promosi sangat minimum sebanyak 4,75%. Rotasi yang agak relatif banyak, 1.138 mengalami penyegaran posisi
sebanyak atau dalam persentase sebesar 22,55%. Mutasi sebanyak 80 atau 1,59%. Namun demikian, dengan permohonan maaf dari sejumlah jabatan tersebut karena konsekuensi kebijakan, maka downgrade sebanyak 18 orang atau 0,36%. Dari semua proses efisiensi ini juga ada yang pensiun sebanyak 133 orang dan yang mengalami demosi sebanyak 846 atau 16,77%. Dari sisi keseluruhan beberapa menteri kami laporkan dari efisiensi sebanyak 952, maka setiap tahun ada pengurangan atau efisiensi TKD sebesar 134 miliar dari TKD saja. Secara keseluruhan dengan harapan bahwa proses ini akan tetap bisa berlangsung lancar dan para saudara sekalian, baik yang mengalami perubahan jabatan, kami harap bisa menerima apa yang telah menjadi kebijakan pimpinan pada hari ini. Kami laporkan untuk kami informasikan para saudara sekalian yang dilaporkan Pak Menteri, proses penataan organisasi ini diawali dari pengajuan usulan draft perda perampingan oleh Bapak Gubernur Petahana Bapak Basuki Cahayapurnama kepada DPRD sejak pada bulan September sebelumnya. Dan semua yang kami lakukan sebagai pelaksana tugas gubernur adalah melanjutkan atas usulan perampingan yang memang telah diawali oleh yang terhormat Gubernur Petahana. Konsekuensi perampingan ini bukan terjadi hanya di Jakarta. Di seluruh Indonesia juga terjadi perampingan yang sama karena formula yang ada dalam PP 18/2013 dan arahan Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi memang kita harapkan adanya perampingan. Dengan demikian, Bapak sekalian yang kami hormati, hadirin yang muliakan, khususnya Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, demikian apa yang bisa kami laporkan. Dan para saudara sekalian, saya mengharapkan mari mulai besok kita bekerja tentunya sebagaimana biasanya, secepatnya untuk menyesuaikan terutama yang mengalami perubahan, dan semua sudah bisa berjalan dengan baik karena APBD Provinsi DKI Jakarta juga sudah disahkan. Sesuai dengan janji saya sebelum saya masuk sebagai pelaksana tugas Gubernur DKI Jakarta, APBD Provinsi DKI Jakarta akan sudah selesai disahkan sebelum ayam berkokok 1 Januari 2017. Dan berkat dukungan saudara sekalian, semua bisa dilaksanakan dengan baik. Karena itu kami juga terima kasih kepada saudara sekalian, dan tentu tidak lupa kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta yang selama ini telah bekerja dengan baik. Saudara sekalian yang saya hormati, Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Kepala BKN dan saudara sekalian, demikian apa yang dapat kami laporkan dan kami sampaikan informasi yang terkait dengan acara pada hari ini. Lebih kurangnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Tuhan memberkati. Om Santi 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 Om. Dan selanjutnya kita simak bersama arahan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Pada yang terhormat Bapak Asman Abnur, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia yang hadir bersama kita pada pagi hari ini.
Yang berbahagia yang kita banggakan Bapak PLT Gubernur DKI Jakarta yang baru saja melantik Bapak Ibu semuanya. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah DKI Jakarta atau yang mewakili. Yang saya hormati para pejabat mulai dari Sekda, Deputi, Wali Kota, Bupati, dan para pejabat yang baru dilantik baik eselon 2 maupun eselon 3 dan eselon 4. Pertama-tama saya mengucapkan selamat atas dilantiknya saudara-saudara dan ibu-ibu, bapak-bapak pada pagi hari ini. Tadi sudah disampaikan secara mendalam pesan dan sumpah pelantikan saudara-saudara semuanya. Ini adalah pesan moral yang tidak boleh ditawar-tawar. Ini adalah pesan moral yang harus dipegang oleh seorang aparatur sipil negara di dalam melaksanakan tugasnya. Maka dari itu saya mengingatkan kembali, pegang teguhlah sumpah jabatan ini. Insya Allah saudara-saudara menjadi ASN yang amanah, bersih, dan insya Allah nanti menjadi ASN yang profesional. Itu yang pertama. Yang kedua, sesuai arahan Presiden kepada saya sebelum dilantik, tingkatkan pelayanan publik. Jangan main-main lagi dengan pelayanan publik. Karena pelayanan itu adalah haknya rakyat. Perbaiki terus. Saya mengharapkan pejabat yang dilantik ciptakan inovasi-inovasi baru di bidang tugasnya masing-masing. Jangan terjebak dengan urusan rutin. Sekali lagi saya sampaikan, jangan terjebak dengan urusan rutin. Ciptakan inovasi-inovasi baru. Saya mengharapkan DKI menjadi role model nasional, menjadi contoh pelayanan publik yang bisa dicontoh oleh daerah lain. Maka dari itu, sekali lagi, ciptakan inovasi di masing-masing unit kerja saudara masing-masing. Rubah sistem yang tadinya konvensional menjadi sistem digital, sistem elektronik. Ciptakan sistem yang terbuka. Jangan lagi pelayanan dibuat secara tertutup. Tidak boleh ada lagi tarif yang ditetapkan selain tarif resmi. Semua pembayaran, apapun kewajiban rakyat, laksanakan melalui bank. Jangan ada lagi transaksi-transaksi kas di kantor saudara. Maka dari itu, ciri khas aparatur sipil negara ke depan adalah aparatur sipil negara yang terbuka dan profesional, efisiensi. Tadi sudah disampaikan oleh PLT Gubernur, sekarang sudah ada perampingan organisasi. Kita harapkan dengan perampingan ini jalannya birokrasi semakin cepat, semakin lincah. Itu yang menjadi dasar kita. Kemudian terapkan sistem e-government di semua lini, khususnya di dalam membahas anggaran. Sistem e-budgeting tidak boleh lagi ditawar-tawar. Mulai dari perencanaan tingkat kelurahan, tingkat kecamatan, sampai ke tingkat provinsi dibuat secara terbuka. Sehingga rakyat secara langsung bisa mengontrol setiap rupiah anggaran yang disahkan oleh DPRD. Konsentrasikan hasil yang mau dicapai, sehingga anggaran tidak lagi menjadi bancakan di sana-sini. Anggaran itu adalah haknya rakyat. Nah, untuk itu sekali lagi, dua hal ini harus menjadi perhatian khusus kita. Kemudian selalu saya sampaikan di depan aparatur sipil negara,
tolong tanamkan jiwa hospitality di dalam diri saudara, jiwa melayani, jiwa ramah tamah, jiwa senyum. Berikan pelayanan dan senyum itu kepada rakyat. Jangan kedepankan kekuasaan. Jangan sudah berubah. Kekuasaan hanya ada di tangan rakyat, saudara-saudara semuanya. Maka dari itu sekali lagi saya ingin tolong camkan betul apa yang sudah menjadi sumpah saudara-saudara semuanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi Pak Gubernur, mari kita jaga kebersamaan, kita jaga netralitas aparatur sipil negara. Jangan terpengaruh dengan situasi politik. Siapapun nanti pemenang dari gubernur silakan. Kita jangan ikut-ikut berpolitik. Aparatur sipil negara harus profesional dan independen. Sekali lagi saya ucapkan, tolong jaga independensi saudara. Yang menjaga jabatan dan kedudukan saudara-saudari semuanya adalah profesionalisme saudara semuanya. Sekali lagi, jaga netralitas itu. Nah, sekali lagi mudah-mudahan dengan pelantikan ini tidak ada lagi kendala di dalam melaksanakan tugas mulai dari hari ini untuk selanjutnya. Selamat bertugas, mari kita jaga amanah ini, kita tunjukkan kepada dunia bahwa aparatur sipil negara kita tidak kalah lagi dengan aparatur sipil negara-negara maju itu. Baik negara Korea, Jepang, kemudian Singapura, kita tidak boleh kalah sama mereka. Kita bersaing secara nasional, secara dunia. Mudah-mudahan aparatur sipil negara kita ini menjadi motor pembangunan kita ke depannya. Demikian, selamat sekali lagi. Mudah-mudahan amanah ini berkat dan bermanfaat buat negara dan bangsa dan Indonesia ini. Demikian saya sudahi, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Acara diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik secara simbolis oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan pelaksana tugas Gubernur Provinsi DKI Jakarta. Diikuti undangan lainnya. Nama PRT. Pegang amanah. Ya. Siap. Ya udah. Jalan Mas. Ya, pegang amanah Ibu. Ya. Nah, gitu. Selamat pagi Pak Menteri. Ya, selamat ya. Pegang amanah. Ya. Pegang amanah. Ya. Selamat. Sudah, selamat. Terima kasih Pak Menteri. Ya, selamat ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Selamat Ibu. Ya. Terima kasih Pak. Pak izin Pak. Ya. Pak. Ya, ya. Iya Pak. Selamat. Kehadirannya kami ucapkan terima kasih. Kami inovasi terus. Ya. Selamat ya Pak. Selamat Pak. Ciptakan inovasi terus Pak. Ya. Ciptakan inovasi terus Pak. Ya. Mari Pak. Selamat. Terima kasih Pak.
Iya makanya kita pikiran aja. Ayo, dipercepat yuk. Win, Pak Menteri. Sini, berdiri di sini. Ayo, sudah. Gimana sekarang? Sani. Yus. Bagus nih, Pak. Sip. Ada Monas. Makasih, Pak. Sip.